Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang pasti tetap bersemangat. Baik, pada kesempatan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita masuk ke materi tema berikut. Setelah kemarin kita berbicara tentang teks laporan percobaan, kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang teks pidato persuasif. Nah anak-anak, untuk bisa menguasai materi ini, jangan lupa simak dengan baik materi yang akan Bapak sajikan. Teks pidato persuasif. Jika kalian mendengar teks pidato persuasif, tentu kalian dapat mengingat dengan baik apa itu pidato, karena kalian pasti sering mendengarkan pidato. Tentang pidato persuasif anak-anak, ada dua kata kunci. Yang pertama pidato itu sendiri, yang kedua persuasif. Pidato merupakan salah satu bagian dari teks eksposisi karena berupa pemaparan. Sedangkan persuasif sendiri artinya memengaruhi atau mempengaruhi. Karena itu teks pidato persuasif itu teks yang berisi paparan yang berfungsi atau bertujuan mempengaruhi orang lain. Capaian yang harus kalian miliki dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu menemukan sejumlah informasi atau gagasan atau pandangan dari sebuah pidato yang kalian nanti akan dengarkan. Yang berikutnya, setelah menemukan informasi dan lain-lain tadi, kalian harus dapat menyimpulkan isi pidato tersebut. Itu dua hal yang harus kalian kuasai, yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sekarang tidak buang-buang waktu, kita simak yang berikut ini. Tentang pengertian tadi sudah Bapak ulas sekilas, nanti kalian bisa berdalam di buku paket atau sumber-sumber lain yang bisa kalian temukan. Karena kalian sekarang sudah terbiasa dengan browsing, tentu saja untuk mencari pengertian ini bukanlah hal yang sulit. Kemudian secara umum perlu Bapak sampaikan dan kalian tentu dapat menangkap apa tujuan berpidato itu. Secara umum tujuan berpidato itu bisa dalam rangka memberikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar atau audiens atau siapapun yang menjadi bagian dari proses pidato itu. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan pendengar atau audiens atau siapapun yang menjadi bagian dari pidato itu. Tiga tujuan ini yang paling utama. Ada tujuan-tujuan yang lain sebenarnya ya. Tiga ini yang paling pokok yang harus kalian pegangi. Nah, untuk itu anak-anak, kalian nanti bisa klik atau bisa kunjungi laman berikut ini ya. Jadi ada di tayangan Bapak, silakan nanti masuk ke laman ini jika kalian ingin mendengarkan pidato Bung Karno tentang peringatan Maulid Nabi pada tahun 1963. Kemudian yang kedua, bisa memilih pidato Bung Tomo yang disampaikan pada tanggal 10 November 1945. Linknya pun atau tautannya sudah Bapak berikan di sini. Silakan nanti kunjungi. Pilih salah satu saja. Ya, pilih salah satu saja. Karena seluruh pertanyaan yang nanti kalian jawab berdasarkan salah satu video yang kalian tonton tersebut. Kalau ingin sekadar mendengarkan, Bapak bisa perdengarkan sekilas dari bagian pidato tersebut. Ini pidato Bung Karno. Saya percepat ya karena ada bagian pendahuluannya. Penuh dengan orang
orang besar. Tapi tidak ada satu bangsa yang besar yang tidak mempunyai orang besar. Seluruh sejarah manusia, coba saudara tepani sejarah manusia, ribuan tahun sebelum Isa sampai sekarang. Nah, itu penggalan rekaman dari video tersebut. Jadi Bapak sudah mengunduh suaranya dalam format MP3, tapi tidak mungkin Bapak tayangkan karena terlalu panjang ya. Nanti kalian ikuti saja dari link tersebut. Atau jika ingin sekadar tahu cuplikan pidato Bung Tomo yang berikut ini. Seluruh sejarah manusia itu penuh dengan orang-orang besar. Oh, maaf, salah ya. Tapi yang ini. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang... Nah, itu sekadar tukilan atau cuplikan dari pidato tersebut. Nanti kalian bisa ikuti selengkapnya di tautan yang bisa kalian kunjungi pada laman yang sudah Bapak tulis di tayangan ini. Nah, setelah nanti kalian menyimak atau menonton video tersebut anak-anak, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas berikut ini ya, bisa dikerjakan nanti di lembar kertas yang kalian miliki, tapi Bapak menyarankan kerjakan di buku tugas seperti biasanya nanti. Jadi buku tugas merupakan rangkaian dari setiap pekerjaan yang sudah kalian lalui selama proses pembelajaran di era pandemi ini. Yang kalian perlu jawab nanti ada 5 buah pertanyaan. Yang pertama, judul apakah yang tepat untuk pidato tersebut sesuai dengan pidato yang kalian pilih. Kemudian kalian boleh mengungkapkan yang kedua, perasaan ketika mendengarkan pidato tersebut. Yang ketiga, ini bagian pentingnya, yaitu kalian harus bisa menuliskan 3 saja, tidak usah banyak-banyak ya, 3 butir-butir penting isi pidato tersebut. Yang keempat, simpulan apa yang dapat kalian tarik dari isi pidato tersebut. Dan yang kelima, ini bersifat bebas. Seandainya kalian diminta berpidato untuk perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, apa yang perlu kalian persiapkan? Ini pertanyaan tambahan, kalian bisa ngotak-ngatik sendiri dengan cara kalian ya. Itu tugas yang harus kalian selesaikan pada pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Kemudian setelah kita nanti bisa menyelesaikan materi ini, ke depan kita masih ada beberapa bagian yang lain yang kita akan pelajari. Yang berikutnya adalah struktur teks, maksudnya struktur teks pidato. Kemudian mampu menulis teks pidato. Syukur nanti jika waktunya memungkinkan dan kita bisa mengirim, kalian bisa mengirim pidato yang sudah kalian tulis itu dalam bentuk rekaman audio, silakan, itu nilai tambah buat kalian. Setelah anak pembelajaran hari ini, selamat belajar, ikuti petunjuk dengan baik. Lembar LK sudah Bapak kirim di grup, silakan diunduh atau langsung kalian cukup melihat, baca lalu kerjakan dengan cara kalian. Yang penting 5 pertanyaan tadi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Sekali lagi tetap jaga semangat ya, tidak mengurangi rasa kepercayaan diri kita di dalam proses pembelajaran sekalipun kita tidak bertemu muka langsung ya. Semoga ini cukup mewakili. Jika kita berdoa semua, semoga kondisi pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran yang normal. Sampai ketemu lagi. Selamat belajar sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.